Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji selayaknya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan potongan kisah sahabat yang kemarin sempat kita potong, yaitu dari sahabat Rasul Salman Al-Farisi. Terima kasih kepada sahabat Ahrar yang sudah klik video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan diberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberkahi umur untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita segenap tim Ahrar akan melanjutkan kisah dari Salman Al-Farisi, yang mana dalam kisah-kisah beliau ini yang begitu sangat gemilang, yang begitu sangat luar biasa, yang patut kita ambil hikmah dan pelajaran, entah itu dari karakter, dari sifat, dari semua yang sahabat Rasul cerminkan, untuk bisa kita semua ambil pelajaran dari semuanya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya untuk melanjutkan kisah cerita sahabat Rasul SAW, yaitu dari Salman Al-Farisi. Suatu ketika ia berada di puncak pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawahnya. Dan tiba-tiba seorang Yahudi, saudara sepupunya, datang menghampirinya dan mengatakan, "Celakalah Bani Qoilah. Mereka berkerumunan mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi." Demi Allah, tubuhku bergetar hebat ketika mendengar ucapan orang itu, hingga pohon kurma itu bagai berguncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa katamu? Ada berita apa?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya dan membentak, "Apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja." Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah SAW di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan, lalu berkata kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini." Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda Rasulullah SAW pada para sahabat. Tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya. Ia tidak mau makan harta sedekah." Setelah itu aku pulang, dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah SAW sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, "Aku melihat Tuhan tidak sudi memakan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuhan sebagai hadiah.
Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda beliau kepada sahabat, dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, "Demi Allah, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah SAW, berjumpa di Baqi. Saat sedang mengiringi jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, beliau memakai 2 lembar kain lin. Yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menjajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memaafkan keinginanku dan menyingkap kain burdoh beliau dari lehernya hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti disebut oleh pendeta dulu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciumnya sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengambilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskannya, sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman menceritakan kepada kita upaya dan perjuangan suci dan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Nah, manusia ulung seperti apakah sebenarnya dia? Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwanya, yang agung dan melecut kemauannya, yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya? Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang telah menyebabkan Salman rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan. Dia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan, dan pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tidak kenal letih atau lelah, di samping tidak lupa beribadah secara tekun. Pandangannya yang tajam selalu memperhatikan hikmah yang ada pada manusia, kehidupan dan jalan hidup mereka yang berbeda, dan tujuan yang utama tidak pernah menyimpang dari semua. Yang tiada lain adalah mencari kebenaran, pengorbanan yang mulia. Ialah lakoni dengan mencapai hidayah Allah. Bahkan ia pernah dijual sebagai budak. Akhirnya Allah menganugerahkan ganjaran yang setimpal kepadanya hingga dipertemukan dengan kebenaran Islam dan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai usia lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia, sementara umat Islam mengisi ruang dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah serta dengan kemakmuran dan keadilan. Apa yang kita harapkan akan terjadi pada keislaman seorang tokoh yang tulus dan bertekad baja seperti itu. Sungguh, keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa. Orang-orang menyerupakan Salman dengan Umar bin Al-Khattab dalam hal kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Abu Darda telah terbiasa beribadah pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Salman melihatnya terlalu berlebihan dalam beribadah. Suatu hari Salman bermaksud mencegah niat Abu Darda untuk berpuasa sunnah esok hari. Namun Abu Darda justru berkata, "Apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan salat karena Allah?" Salman menjawab,
kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berpuasalah dan jangan lupakan hak untuk berbukalah. Sholatlah dan jangan lupa jatah untuk tidurlah. Ketika peristiwa itu sampai ke pendengaran Rasulullah SAW, beliau bersabda, Salman telah kenyang dengan ilmu. Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Pada waktu perang Khandaq, kaum Ansor berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami. Kaum Muhajirin pun juga bangkit dan berkata, tidak, ia dari golongan kami. Rasulullah SAW pun memanggil mereka semua dan bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bayat. Salman memang layak mendapatkan kehormatan itu. Ali bin Abu Thalib menggelari Salman dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Ketika Salman telah wafat, Ali ditanya tentang pemberian gelar itu. Ia menjawab, ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahli Bayat. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman Al-Hakim? Maksudnya, Salman. Ia telah dikaruniai ilmu yang pertama dan juga ilmu yang terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Ia bagaikan lautan yang airnya tidak pernah kering. Salman telah mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama di dalam hati semua sahabat. Pada masa kekhalifahan Umar, Salman datang berkunjung ke Madinah. Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun. Umar mengumpulkan para sahabat dan menghimbau dengan seruan, marilah kita pergi menyambut Salman. Kemudian Umar keluar bersama mereka menuju pinggiran Madinah untuk menyambutnya. Sejak bertemu dan beriman kepada Rasulullah SAW, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian masa Amirul Mukminin Umar, lalu masa Khalifah Utsman, dan pada masa inilah ia kembali ke hadirat Rabb-Nya. Pada tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai pa'i maupun jizyah, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam, hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan. Ketika itu banyak tanggung jawab pemerintahan di semua tingkatannya, sehingga banyak pula pekerjaan dan peluang jabatan sebagai konsekuensi logisnya. Dalam kesempatan yang terbuka luas untuk meraih jabatan itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya saat kekayaan dan kejayaan itu? Kesenangan dan kemakmuran terbentang. Bukalah mata Anda lebar-lebar. Apakah Anda tidak melihat seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon, sedang menjalin anyaman untuk dijadikan bakul atau keranjang? Itulah dia Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Perhatikanlah baik-baik jubahnya yang sangat pendek, sehingga hanya sampai sebatas lutut saja. Itulah dia, seorang tua yang berwibawa dan hidup dalam kesederhanaan meskipun banyak harta. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4-6 ribu setahun. Namun semua itu ia bagi-bagikan hingga habis. Ia menolak meski hanya untuk mengambil 1 dirham saja, dan mengatakan, aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham. Lalu ku anyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham ku ambil untuk modal lagi. 1 dirham berikutnya untuk nafkah keluargaku. Sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan berhenti. Lantas bagaimana dengan kita? Wahai umat Rasulullah, apa yang ada di pikiran kita tentang kehormatan manusia di mana saja dan kapan saja? Sebagaimana orang ketika mendengar kehidupan
sebagai sahabat yang sangat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain. Langsung berpikir bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana orang Arab mendapatkan ketentraman hatinya dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Salman yang sedang kita ceritakan ini bukanlah dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan kaya dan kelas tinggi. Mengapa sekarang setelah memeluk Islam menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Mengapa ia lebih memilih kehidupan bersahaja atau sederhana, tidak lebih dari 1 dirham setiap harinya, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Mengapa ia menolak jabatan? Ia lebih memilih menghindari dunia itu dan mengatakan, seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah, asal tidak membawahi 2 orang, maka lakukanlah. Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan, dan mau menerima jika mengepal pasukan tentara yang pergi menuju medan perang, kecuali dalam suasana tidak seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia. Ia bersedia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih, tetapi mengapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara padahal itu halal baginya. Hisam meriwayatkan dari Al-Hasan, dan Al-Hasan tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Namun ia berpidato di hadapan 30.000 orang dengan separuh mantelnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi untuk menutupi badannya. Jika tunjangannya datang, ia membagi-bagikannya sampai habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil usaha kedua tangannya. Mengapa itu jalan hidup yang ia pilih dan sangat juhud dari keinginan dunia, padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajal. Kala ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Robnya yang maha tinggi lagi maha penyayang. Sa'ad bin Abu Waqqas datang menjenguknya. Maka Salman menangis. Sa'ad pun bertanya, "Apa yang kau tangisi wahai Abu Abdillah?" Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepadamu. Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Dalam sabdanya, hendaklah bagian setiap kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyak." Sa'ad berkata sendiri, "Aku perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah wadah untuk bersuci." Sa'ad lalu bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu dalam diri kami." Dia bertutur, "Wahai Sa'ad, ingatlah, Allah telah keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi. Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, dan pangkat dengan segala pengaruhnya. Itulah pesan Rasulullah SAW kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya, kecuali sekedar bekal seorang pengendara.
Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir bila ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tidak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring makanannya dan sebuah wadah untuk tempat minum dan wudhu. Meski demikian, ia menganggap dirinya sebagai orang yang berharta banyak. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai gubernur di Madain, keadaannya tidak sedikit pun berubah. Seperti yang telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai gubernur. 1 dirham sekalipun, ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam, sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai mantel. Bajunya yang sudah tua itu berlomba dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Suatu hari ketika ia sedang berjalan di suatu jalan, seseorang yang datang dari Syria menjumpainya. Orang itu membawa buah, tin, dan kurma. Rupanya beban itu amat berat, hingga membuatnya kelelahan. Ketika ia melihat Salman yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan miskin, orang itu hendak menyuruhnya membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Dia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman pun menurut dengan patuh. Orang dari Syria itu berkata, "Tolong bawakan barang ini." Barang itu pun dipikul oleh Salman. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berdua berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, dan mereka pun berhenti dan menjawab, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur." Orang dari Syria itu bergumam sendiri, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur." Gubernur yang mereka maksudkan yang mana? Keheranan kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, "Berikanlah kepada kami, wahai gubernur." Sekarang orang Syria itu paham bahwa kulinya tiada lain adalah Salman Al-Farisi, adalah seorang gubernur Madain. Orang itu pun sangat menyesal dan mengungkapkan permintaan maaf dari bibirnya. Ia mendekat untuk menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan menggelengkan kepala sembari berkata, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai gubernur?" Ia menjawab, "Karena manis waktu memegangnya, tetapi pahit waktu melepaskannya." Kalian seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka sahabat itu bertanya, "Kemanakah pelayan?" Ia menjawab, "Aku suruh untuk suatu keperluan, dan aku tidak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Ketika kita hendak membicarakan tentang rumah Salman, hendaknya kita benar-benar ingat bagaimana rumahnya ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah. Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana model rumah yang hendak Anda dirikan?" Tukang bangunan ini adalah seorang arif dan bijaksana. Ia mengetahui kesederhanaan dan sifat Salman yang tidak suka bermewah-mewahan. Ia menjawab, "Jangan khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung kala panas dan tempat berteduh kala hujan. Andainya Anda berdiri, kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, kaki Anda akan teruntuk pada dindingnya." Salman pun berkata, "Benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman.
kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dianggap penting. Bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang berakhir pada ajalnya, yaitu pada hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Ternyata barang itu hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalul dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian pada hari wafatnya. Kemudian ia menyuruh sang istri agar mengambil secangkir air. Salman menaburkan bubuk kasturi itu ke dalam cangkir dan mengaduknya dengan tangan, lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan, tetapi gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun diturut oleh istrinya. Tidak lama antara waktu itu dan istrinya kembali masuk. Ruh yang beroleh berhak itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dengan jasadnya. Dia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Kerinduan untuk memenuhi janjinya, bertemu lagi dengan Rasul Muhammad SAW. Dengan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman menantikan itu dalam kerinduan dan dahaga. Hari ini rindu itu telah terobati, dan dahaga itu pun telah hilang. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya. Lainnya, jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah tentang perjalanan hidup sahabat Rasul yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.